Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian, para hadirin, para ikhwan, para akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang akidah dari kitab atau buku boleh dan tidak boleh terhadap non-muslim. Kajian rutin setiap Rabu malam di Masjid Syuhada Kota Baru yang kita cintai bersama ini. Silakan dibuka halaman 25. Yang punya buku, silakan lihat halaman 25. Kita masih membahas apa-apa yang tidak boleh terhadap non-muslim. Apa-apa yang tidak boleh. Di antara yang tidak boleh terhadap non-muslim adalah tidak boleh tasyabbuh bil kuffar. Tidak boleh menyerupai orang-orang non-muslim. Yaitu meniru kebiasaan mereka yang menjadi ciri khas mereka. Atau disebut dengan tasyabbuh bil kuffar. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tasyabbuh bil kuffar ini diharamkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga kesepakatan para ulama. Di antara dalil dari Al-Qur'an yaitu surat Yunus ayat 104 sampai 105. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa umirtu an akuna minal mu'minin." Ini menukil perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Aku diperintahkan oleh Allah agar aku senantiasa termasuk orang-orang yang beriman. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa." Dan agar aku palingkan wajahku kepada agama yang lurus. Wala takunanna minal musyrikin. Dan agar kalian dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Yunus 104 sampai 105. Di sini disebutkan, aku diperintahkan oleh Allah agar aku termasuk orang yang mukmin dan agar aku tidak termasuk orang yang musyrik, orang yang kafir. Maka di sini ada makna larangan untuk menjadikan diri kita menjadi bagian orang-orang kafir, orang-orang non-muslim walaupun dari segi lahiriah. Karena orang yang tasyabbuh dengan orang kafir itu membuat dia seolah-olah menjadi cakupannya orang kafir. Bagian dari orang kafir walaupun secara lahiriah saja. Dalil yang lainnya, surat Al-Jathiyah ayat 18 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Dan telah kami jadikan untuk engkau dan umatmu syariat dari urusan Allah Subhanahu wa taala, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'ha. Maka ikutilah syariat tersebut. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Dan jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti syariat-syariat yang lain dari orang-orang yang tidak punya ilmu. Itu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Mereka tidak akan pernah bisa mencukupkan kalian di hadapan Allah sama sekali. Wa innadh dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang zalim itu adalah penolong antara sesama mereka. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah adalah penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Jathiyah ayat 18 sampai 19. Inti pendalilannya kata Allah, wala tattabi'
ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan mengikuti syariatnya orang-orang yang tidak berilmu, yaitu orang-orang kafir. Jangan ikuti orang kafir. Termasuk jangan meniru mereka. Maka ayat ini juga melarang tasyabbuh bil kufar. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 49, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tattabi' ahwa'ahum wahdharhum." Dan jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka. Ini jangan ikuti aturan mereka, gaya mereka. Jangan ikuti gerak-gerik mereka, cara berpakaian mereka, jangan. Wahdharhum, dan jauhi mereka. Ini jelas ya, ayat ini melarang kita untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Al-Maidah ayat 49. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Termasuk semua ayat yang bicara tentang al-wala' wal-bara'. Semua ayat yang bicara tentang al-wala' wal-bara' juga ayat yang melarang tasyabbuh. Dan ayat yang bicara tentang al-wala' wal-bara' banyak sekali. Sehingga dalam Al-Quran ada puluhan dalil yang melarang tasyabbuh bil kufar, melarang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Adapun dalil dari hadis, yaitu hadis yang masyhur, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum tersebut. Maka siapa yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, dia menjadi seolah-olah menjadi bagian dari orang kafir. Artinya antara dia dengan orang kafir sulit dibedakan, karena mirip. Ya, bukan berarti orang yang tasyabbuh kepada orang kafir. Hatta law dakhalu hujra dabbin tabi'tumuhum. Sampai andaikan mereka masuk ke dalam lubang dob. Dob itu nama binatang yang mirip dengan biawak. Tapi dob itu beda dengan biawak. Dob itu halal, biawak itu haram. Ada yang bilang dob itu biawak padang pasir. Ya, biawak tapi di padang pasir. Ini hukumnya berbeda. Intinya dia mirip biawak. Kita tahu biawak itu masuk ke lubang yang kecil. Biawak itu bukan sebesar gajah kan, kecil dia. Nah, andaikan orang-orang kafir masuk ke lubang dob, lubang hewan yang sebesar biawak itu, maka kaum muslimin, kata Nabi, akan tetap mengikuti orang-orang kafir tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara?" Apakah orang kafir di sini maksudnya orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Iya, Yahudi dan Nasrani. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maka perhatikan, hadis ini mengabarkan bahwasanya akan ada sebagian kaum muslimin yang mereka ikut-ikutan. Mereka menyerupakan diri mereka dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi katakan ini sebagai celaan, sebagai wanti-wanti, sebagai peringatan. Maka ini menunjukkan itu tercela. Hukumnya nggak boleh. Bahkan sampai Nabi berikan analogi yang sangat menyesakkan hati gitu ya. Yaitu andaikan mereka orang-orang kafir masuk ke lubang yang kecil, artinya mereka bersusah payah, mengeluarkan banyak effort, mengeluarkan banyak dana untuk melakukan suatu keburukan, maka sebagian kaum muslimin tetap akan mengikutinya. Allah musta'an. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha, sampai umatku mengikuti jalan orang-orang generasi terdahulu,
Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah, kafaris war Rum. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksudnya adalah orang Persia dan orang Romawi? Faqala wa minan nasi illa ulaika. Maka kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini sahih, riwayat Bukhari saja. Riwayat Bukhari saja. Nah, dalam hadis ini, kata Nabi, orang kafir itu maksudnya orang Persia dan orang Romawi. Orang Persia, apa agama mayoritasnya? Mayoritasnya agama Majusi. Orang Romawi, apa agama mayoritasnya? Ada dua. Ya. Romawi zaman dahulu mayoritasnya penyembah berhala. Penyembah dewa-dewi. Kemudian mereka dikalahkan, kemudian menjadi Romawi Bizantium yang mayoritasnya agamanya Nasrani. Maka hadis riwayat Abu Hurairah ini dalam Sahih Bukhari menunjukkan sebagian kaum muslimin akan tasyabbuh kepada orang kafir tidak hanya Yahudi dan Nasrani. Tapi orang kafir secara umum, tidak hanya Yahudi dan Nasrani. Karena dalam lafaz ini ada Persia lagi, yang agamanya Majusi. Maka ini menunjukkan sebagian kaum muslimin akan suka meniru, ikut-ikutan kepada kebiasaan orang kafir secara umum. Tidak hanya Yahudi, tidak hanya Nasrani. Allah musta'an. Dan juga ulama sepakat, ulama ijma' bahwasanya namanya tasyabbuh bil kufar itu hukumnya haram. Semua mazhab sepakat, tidak ada khilafiyah di antara mereka. Nah, sekarang apa definisi dari tasyabbuh bil kufar? Ya, sebutnya tasyabbuh itu menyerupai. Ya. Tasyabbuh yang terlarang tidak hanya tasyabbuh kepada orang kafir. Ya. Ada tasyabbuh kepada lawan jenis, tasyabbuh kepada wanita, ada tasyabbuh kepada binatang, tasyabbuh kepada setan dan lain-lain. Tapi kita bahas di sini tasyabbuh bil kufar saja. Ya, kalau kita sebut istilah tasyabbuh, ini maksudnya tasyabbuh dengan orang kafir, ya, menyerupai orang kafir. Apa makna tasyabbuh? Tasyabbuh secara bahasa artinya tamatsul. Memisalkan diri, menyamakan diri. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Mandur dalam Lisanul Arab. Dalam kitab Maqayis Al-Lughah karya Ibn Faris disebutkan makna tasyabbuh artinya tusyakiluhu launan wa wasfan. Menyamakan diri dengan sesuatu dari segi warna dan sifat-sifat, detail-detail. Menyamakan diri dengan sesuatu dari segi warna dan sifat. Artinya secara lahiriah, secara lahiriah. Ya, maka tasyabbuh secara bahasa artinya menyamakan diri secara lahiriah, secara tampilan luar. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, oh Ustaz, kalau begitu apakah kalau ada dalam diri kita sesuatu yang sama, semisal dengan orang-orang kafir, apakah berarti itu semua tasyabbuh? Contoh misalnya, kalau saya pakai handphone mereknya iPhone misalnya, ya, ini misal aja ya. Kalau saya pakai handphone mereknya iPhone, orang kafir juga pakai handphone mereknya iPhone, berarti ada kesamaan. Saya pakai iPhone, mereka juga pakai iPhone. Apakah dengan saya pakai iPhone itu tasyabbuh? Contoh lain, misalnya saya pakai mikrofon. Apa ini mereknya? Ya mungkin mereknya Zongtong gitu ya. Kemudian orang kafir juga pakai mikrofon Zongtong juga gitu. Ada kesamaan. Ya, secara lahiriah yaitu pemakaian mic antara saya dengan orang kafir. Apakah itu juga tasyabbuh?
Maka tidak demikian, ya. Tasyabbuh yang dilarang dalam agama ini beda dengan tasyabbuh sekedar secara bahasa. Tasyabbuh yang dilarang dalam agama adalah menyerupakan diri dengan orang kafir dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka. Yang menjadi ciri khas mereka. Maka tidak semua yang dilakukan oleh orang kafir kita nggak boleh lakukan. Enggak. Orang kafir pakai iPhone, kita boleh pakai iPhone. Orang kafir pakai mikrofon Zongtong tadi misalnya. Kita juga boleh. Orang kafir pakai mobil misalnya BMW ya, atau misalnya mobil Suzuki atau yang lainnya, kita juga boleh. Yang dilarang adalah menyerupakan diri kepada mereka dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka, ciri khas mereka, itu yang nggak boleh. Adapun perkara yang bukan kekhususan mereka, namun perkaranya sudah tersebar di seluruh penduduk dunia, kalau kita melakukannya maka tidak termasuk tasyabbuh. Seorang ulama namanya Najmuddin Al-Ghazzi. Najmuddin Al-Ghazzi mendefinisikan makna tasyabbuh secara istilah syar'i. Kata beliau, tasyabbuh itu at-tasyakkul wa tamatthul wa tazayyi wa tahalli wa takhalluq. Menyerupakan diri dalam bentuk penampilan, menyamakan diri, tazayyi, memakai sebuah atribut, wa tahalli atau memakai perhiasan, atau takhalluq, meniru kebiasaan. Aw yakhtassu hadzal akhir bi takallufil akhlaq wat taba'i was sifat al-lazimah. Atau yatakallaf, memaksa diri untuk meniru kekhususan akhlak, tabiat atau sifat yang lazimah, sifat yang menempel pada orang-orang kafir. Jadi kata beliau tasyakkul, menyerupakan diri dalam bentuk lahiriah atau menyerupakan diri dalam bentuk sifat, memakai sebuah atribut atau perhiasan atau kebiasaan, takhalluq, dengan orang kafir yang merupakan sifat-sifat yang lazimah, sifatnya menempel ada pada mereka, identik dengan mereka. Itu adalah tasyabbuh. Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, beliau juga mendefinisikan tasyabbuh, kata beliau, ay tazaya fi zahirihi bi zayyihim, berhias diri dengan apa-apa yang dipakai oleh orang kafir. Wa fi ta'arrufihi bi fi'lihim, atau dengan sesuatu yang dikenal sebagai perbuatan mereka, identik dengan perbuatan mereka. Wa fi takhalluqihi bi khalqihim, atau meniru kebiasaan yang identik dengan mereka. Memakai atribut atau cara berpakaian mereka, atau melakukan perbuatan yang identik dengan perbuatan mereka, atau meniru kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka. Ini kata Al-Imam Al-Munawi. Maka lihat ya, para ulama mengatakan tasyabbuh itu pada perkara-perkara yang menjadi ciri khas, yang identik dengan mereka. Kemudian tasyabbuh itu juga bisa pada perbuatan, bisa pada kebiasaan, tidak hanya penampilan. Ya, seperti cara jalan, cara bicara, atau aktivitas tertentu. Ya, ini juga bisa termasuk tasyabbuh, tidak hanya cara berpakaian. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, "La wujida syai'un mushtarakun fa'alahu al-muslimuna wal kafiruna." Kalau ada sesuatu perkara yang dilakukan oleh orang muslim dan juga orang kafir, sudah biasa, sudah lumrah, umum, dilakukan oleh semua orang, baik muslim maupun kafir.
fala yusamma hadza tasyabbuhan, maka ini tidak dikatakan sebagai tasyabbuh. Contohnya menggunakan baju koko. Menggunakan baju koko. Konon katanya baju koko ini dari koko-koko, dari orang Cina gitu ya. Yang notabene mereka non-muslim. Namun sekarang, di zaman sekarang baju koko dipakai oleh muslim maupun non-muslim. Semua pakai. Ya. Bahkan orang barat juga kadang pakai juga gitu ya. Maka baju koko memakainya bukan tasyabbuh. Kata beliau tadi, kalau ada perkara yang mushtarak dilakukan oleh semua orang secara umum, baik muslim maupun kafir, maka kita memakainya tidak termasuk tasyabbuh. Contoh, memakai kemeja. Seperti yang antum pakai, kemeja. Konon kemeja ini datang dari Eropa. Ya, zaman dahulu orang kita nggak pakai kemeja. Orang kita pakainya apa? Ya, pakaian tradisional ya. Pakaian tradisional orang Jawa, pakaian tradisional orang Sunda, bukan kemeja. Ya, kemudian dibawa oleh orang-orang Belanda yang mereka pakai kemeja gitu ya, akhirnya mengasimilasi, membaur, dipakai juga oleh masyarakat kita dan juga masyarakat dunia secara umum. Tasyabbuh. Kemudian kata beliau, fal umuru allati lil muslimina fiha naf'un yajuzu lahum an ya'khudhuha min aduwwihim. Demikian juga perkara-perkara yang ada manfaatnya untuk kaum muslimin, maka boleh ditiru, boleh diambil oleh kaum muslimin dari musuh-musuhnya. Boleh diambil, ditiru dari orang kafir, boleh. Wala yusamma tasyabbuhan, dan tidak disebut sebagai tasyabbuh. Nah, ini poin yang lain lagi ya. Dan ini poin banyak yang tidak dipahami oleh sebagai penuntut ilmu. Itu kalau sesuatu perkara itu menjadi ciri khas orang kafir, iya, ciri khasnya iya. Tapi perkara ini ada manfaatnya untuk kaum muslimin, manfaatnya besar. Untuk kaum muslimin ya, bukan untuk pribadi, bukan untuk saya, bukan untuk jenengan, bukan. Untuk kaum muslimin secara umum manfaatnya besar. Maka perkara seperti ini walaupun ciri khas orang kafir boleh ditiru. Boleh dilakukan. Lima fihi minal i'dadi wa naf'i al-amilil muslimin. Karena di dalamnya terdapat i'dad, persiapan jihad, dan juga terdapat manfaat yang sifatnya luas untuk kaum muslimin. Wa hakadha al-asya' allati ishtaraka fiha al-muslimun. Demikian juga semua perkara yang mushtarak tadi ya, yang dilakukan oleh hampir semua orang baik muslim maupun kafir, ini juga bukan tasyabbuh. Ini pernyataan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan hal yang serupa. Kata beliau, "At-tasyabbuhu an ya'tiyal insanu bima huwa min khasa'isihim." Tasyabbuh itu kalau seorang muslim meniru ciri khas orang kafir, kekhususan orang kafir. Bihaitsu la yusyarikuhum fihi ahadun. Dan perkara tersebut tidak ada yang melakukannya kecuali orang kafir saja. Ini identik dengan mereka, hanya mereka yang melakukan itu. Maka kita kalau menirunya itu tasyabbuh. Kalibat dikira Romo, ya kan pakai baju putih. Dia nggak lihat jenggot saya, Pak. Tapi itu bukan tasyabbuh ya, bukan tasyabbuh. Saya pakai jubah Saudi, bukan pakai baju pendeta ya, bukan. Ya, Romo itu sebutan untuk pendeta ya. Nah, jadi kata Syekh Utsaimin, tasyabbuh itu kalau menggunakan pakaian yang menggunakan sesuatu yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Fa in kana al-libasu sya'i'an bainal kufar wal muslimin. Kalau baju tersebut sudah tersebar, dipakai oleh orang kafir dan juga dipakai oleh orang muslim, semua sudah lumrah, sudah umum, maka falaysa tasyabbuhan. Maka itu bukan tasyabbuh. Ya, maka dari penjelasan para ulama,
kita bisa simpulkan bahwasanya suatu perbuatan dikatakan tasyabuh harus terpenuhi 2 poin. Yang pertama, dia adalah ciri khas orang kafir. Kekhususan orang kafir. Hanya orang kafir yang lakukan itu. Tidak ada yang lain. Kalau kita lihat perbuatan tersebut langsung tergambar dalam benak kita orang kafir gitu ya. Orang non-muslim. Ini syarat yang pertama. Dan syarat yang pertama ini gugur ketika perbuatan tersebut sudah intishar, sudah tersebar luas di kalangan penduduk dunia. Artinya perbuatan ini sudah dilakukan oleh muslim maupun kafir, sudah intishar, tersebar luas. Maka tidak menjadi ciri khas lagi. Syarat yang kedua, perbuatan tersebut tidak ada manfaatnya untuk kaum muslimin. Tidak ada manfaatnya untuk kaum muslimin. Nah, maka ini dua poin yang harus diperhatikan. Pertama, ciri khas orang kafir dan tidak ada manfaatnya. Baru kita bisa katakan ini tasyabuh. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka bukan tasyabuh. Seperti misalnya itu bukan ciri khas orang kafir, namun sudah menjadi keumuman orang banyak, maka bukan tasyabuh. Contoh tadi seperti misalnya pakai produk-produk orang kafir, ya pakai kemeja, pakai baju koko, itu bukan tasyabuh. Atau walaupun itu ciri khas orang kafir, tapi ada manfaatnya yang luas untuk kaum muslimin, maka itu juga bukan tasyabuh. Biasanya para ulama berdalil dengan ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Maka kalau ada suatu strategi perang yang ini ciri khas orang kafir, namun dipakai oleh kaum muslimin untuk perang karena masalahnya besar, maka ini bukan tasyabuh sebagaimana yang Nabi lakukan di perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya, perang Ahzab nama lainnya perang Khandaq. Yang mana strategi Khandaq ini strategi orang-orang Persia. Persia orang kafir, tapi Nabi tetap terapkan, Nabi gunakan. Padahal ini ciri khas orang Persia. Ya, maka itu bukan tasyabuh. Nah sekarang setelah kita mengetahui contoh tasyabuh, setelah kita mengetahui definisi tasyabuh, sekarang apa saja contohnya? Dalam banyak sekali hadis, Nabi sebutkan banyak perbuatan-perbuatan sebagai tasyabuh secara lugas. Di antaranya Nabi katakan menggunakan lonceng dan menggunakan trompet. Ya, ketika Nabi sedang diskusi dengan para sahabat bagaimana cara memanggil orang untuk sholat, maka sebagian sahabat ada yang memberikan ide, gimana kalau pakai nakus? Nakus itu lonceng. Kata Nabi SAW, hadza min fi'lin nasara. Ini perbuatan orang Nasrani. Jangan tasyabuh sama orang Nasrani. Ada yang beride, gimana kalau pakai trompet saja Rasulullah? Kata Nabi, hadza min fi'lil yahud. Ini perbuatan orang Yahudi. Kita nggak boleh tasyabuh kepada orang Yahudi. Maka menggunakan lonceng dan menggunakan trompet yang termasuk tasyabuh. Dalam hadis lain, Nabi melarang ketika datang orang terhormat, para hadirin berdiri. Berdiri diam, itu saja. Jadi diam, tidak menyambut. Maka kata Nabi SAW, ini perbuatan orang Persia dan Romawi. Nggak boleh. Yang dibolehkan adalah berdiri, kemudian jalan menyambut orangnya. Kalau cuma berdiri diam, nggak boleh. Ini namanya qoma li. Berdiri untuk menghormati. Yang boleh adalah qoma ila. Berdiri untuk menyambut tamu. Akan itu dianjurkan. Kalau hanya berdiri saja diam, kata Nabi ini perbuatan orang Romawi dan Persia, orang kafir. Nggak boleh. Yang Nabi sebutkan sebagai tasyabuh, contohnya puasa tapi tidak makan sahur. Puasa tapi tidak makan sahur, ini juga perbuatan orang Yahudi, kata Nabi. Maka hukumnya makruh, puasa tapi nggak sahur.
Sahur hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Kemudian juga Nabi melarang sholat di waktu-waktu terlarang. Karena bagi orang Islam, orang Yahudi merayakan itu. Saking sukanya bagi perayaan-perayaan. Kemudian memotong jenggot dan memanjangkan kumis. Kata Nabi juga ini perbuatan orang Yahudi. Demikian juga membangun tempat ibadah di kuburan. Yang dilihat oleh Ummu Salamah di Habasyah. Kata Nabi ini perbuatan orang Nasrani dan Yahudi. Membangun tempat ibadah di kuburan. Kemudian mengkultuskan kuburan. Kemudian membuat gambar-gambar dan patung orang soleh. Kata Nabi ini juga perbuatan Yahudi dan Nasrani. Membuat gambar, ya gambar Yesus, gambar santo ini, santo itu, gambar wali, atau patung bahkan. Patung Bunda Maria, patung Yesus, macam-macam. Ini perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Ini beberapa perbuatan tasyabbuh yang Nabi sebutkan dalam hadis secara tegas. Nah, ada juga perbuatan-perbuatan tasyabbuh yang tidak disebutkan dalam hadis namun masuk dalam kriteria tadi. Dia ciri khas orang kafir dan tidak ada manfaatnya. Di antaranya merayakan hari ulang tahun. Atau bahasa agak islaminya milad gitu ya. Bahasa agak Arab-Arabnya itu milad. Ulang tahun. Merayakan hari lahir orang soleh. Kemudian merayakan perayaan agama lain. Merayakan tahun baru Masehi. Merayakan Valentine. Merayakan Halloween, merayakan anniversary, hari ulang tahun nikahan, apalagi hari ulang tahun jadian lagi. Beribadah dengan musik dan nyanyian, itu semua meniru orang-orang non-muslim. Asalnya dari mereka, dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ini beberapa contoh tasyabbuh. Kemudian para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa tasyabbuh kok dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Apa hikmahnya? Kita sering sampaikan, kalau ada larangan dalam agama, andaikan kita nggak tahu hikmahnya, tetap kita taat. Tetap kita jauhi larangan tersebut. Tapi kalau kita tahu hikmahnya, tentu bertambah yakin kita. Bertambah semangat untuk meninggalkan larangan tersebut. Bertambah semangat untuk menjalankan perintah tersebut. Apa hikmahnya? Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Meniru sesuatu secara lahiriah. Turisu tanasuban wa bainal mutasyabihain. Maka itu akan mengakibatkan, akan mewariskan kecocokan, kesinkronan antara dua perkara. Yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaqi wal a'mal, yang mana awalnya keserupaan secara lahiriah namun akan membawa kepada keserupaan dalam akhlak dan perbuatan. Wa hadza amrun mahsusun. Ini perkara yang sudah banyak dibuktikan. Al-musyabahatu fil zahiri, keserupaan secara lahiriah, secara penampilan, turithu naw'a mawaddatin wa mahabbatin wa muwalatin fil batin. Itu akan menghasilkan, akan mewariskan kecintaan dan loyalitas secara batin. Keserupaan dalam lahiriah akan menghasilkan kecintaan secara hati, secara batiniah. Kama annal mahabbata fil batin turithu al-musyabahata fil zahir. Sebagaimana kecintaan dalam hati biasanya juga akan menghasilkan sebaliknya. Akan menghasilkan kesamaan secara lahiriah. Ya, kadang-kadang suami istri yang saling mencintai, mereka bikin apa? Baju couple gitu ya. Karena hatinya saling mencintai, maka ada kesamaan secara lahiriah. Maka sebaliknya berlaku juga. Kesamaan secara lahiriah, secara penampilan,
itu akan menghasilkan kesamaan hati juga. Maka kalau seorang muslim, dia menyamakan penampilannya dengan orang-orang kafir, lama-lama akan sama dalam keyakinan, akan sama dalam hati, akan sama dalam akhlak, akan sama dengan cara berpikirnya orang-orang kafir. Naudzubillah. Ini yang dikhawatirkan. Maka dilarang tasyabbuh, dilarang untuk menyerupakan diri dengan mereka walaupun secara lahiriah. Dan juga hikmahnya agar kita dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang beriman dengan imannya sejati. Karena kalau kita menyerupakan diri dengan orang kafir, akan timbul rasa cinta dengan mereka. Padahal Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita khawatir orang-orang yang tasyabbuh kepada orang kafir nanti dibangkitkan bersama dengan orang kafir. Naudzubillah. Sekarang jenengan ingin dibangkitkan bersama Michael Jackson, Elvis Presley, Ruth Van Nistelrooy gitu. Atau dengan Rasulullah SAW, dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Umar bin Khattab. Pilih mana? Ya? Dibangkitkan bersama dengan orang-orang kafir, ataukah dengan orang-orang mukmin, orang-orang saleh. Tentu kita ingin dibangkitkan bersama Rasulullah SAW, bersama dengan para sahabatnya, bersama dengan orang-orang yang saleh. Ingat hadis, Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, masih ada banyak pembahasan seputar tasyabbuh ini, ya, agar kita lebih memahami bagaimana hakikat tasyabbuh sebenarnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat, memberikan kepada kita banyak pelajaran, banyak ibrah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.